Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita pada hari ini akan yaitu melaksanakan pembelajaran di administrasi sistem jaringan, di mana kita membahas yaitu bab 3 ya. Oke, sebentar, ini saya kelarin dulu. Oke. Bab 3, oke, ini di 11-4 ya contohnya. Bab 3 ini membahas yaitu FTP server. FTP kalau dari panjangnya adalah File Transfer Protocol. Nanti kita akan bahas ya pengertian dan lain-lainnya mengenai FTP server. Nah, di pembelajaran ini kita akan belajar ya FTP server meliputi yaitu instalasi FTP server, di mana kita akan membahas yaitu satu tahap instalasi dan konfigurasi paket FTP server. Kemudian yang kedua adalah tahap pengujian paket FTP server. Dan kita membahas juga yaitu konfigurasi FTPS atau FTP Secure, yang kita akan pelajari yaitu satu definisi FTPS, dua membuat sertifikat SSL ya. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi FTPS itu. Nah, untuk kali ini saya akan membahas teori, yaitu teori FTP server maupun FTP secure gitu ya. Jadi teorinya di video ini gitu ya, baik itu FTP maupun FTPS. Nah, kemudian nanti berikutnya kita akan bahas yaitu job sheet. Ya, job sheet bab 3 ini saya bagi dua ya. Jadi ada yang membahas FTP-nya dan ada yang membahas FTPS-nya. Jadi saya pisahkan gitu, enggak jadi satu ya antara FTP dan FTPS di job sheet-nya. Oke, seperti itu. Nah, untuk materi kali ini saya menggunakan yaitu yang ada di job sheet juga ya. Maaf, di kumpulan ini, di kumpulan, bukan kumpulan job sheet ya, bahan bacaan ya, bahan bacaan yang sudah saya sediakan. Saya menggunakan yang ini, yang E ya, mengadministrasi layanan jaringan pada server tingkat lanjut ya. Itu yang saya pergunakan. Dan halamannya adalah 90. Sebenarnya di atas ada ya, itu FTP-nya. Saya lihat kok sama di sini ya, dia FTP server. Ini saya di FTP server ya, secure. Harusnya ini FTPS gitu. Tapi di sini dia membahas teorinya yaitu FTP ya, dia bahas FTP, kemudian dia juga ada yang membahas FTPS ya. Jadi di atas juga ada FTP. Jadi sekalian aja di sini ya, biar nanti kita bahas FTPS-nya gitu. Oke, langsung saja kita akan membahas ya teori di FTP server ini ya. Oke, FTP ya, yang tadi saya sudah katakan adalah file transfer protocol, adalah salah satu protokol tertua yang pernah ada di internet ya. Jadi lama sekali nih FTP ya. Dia dikembangkan ya oleh Abhay Bhushan, alumni IIT dan MIT ya. Ini kalau nggak salah lulusan Amerika ya, lulusan Amerika. Apa dia taunya MIT gitu ya, MIT ya, kalau nggak salah Manchester apa gitu. Pada tahun 1970-an ya, ketika bekerja pada proyek ARPANET ya. ARPANET ini dia sama ya, muncul dimulai internet ya. Jadi internet itu mulainya dari ARPANET gitu ya. Nah, disitulah pengembangannya juga ada yaitu FTP gitu ya. Nah, tentu saja FTP ini adalah menunjang ya sarana ya transfer ya file yang
itu digunakan di jaringan ya. ARPANET ini dia Departemen Pertahanan ya, Amerika Serikat. Jadi masih instansi-instansi tertentulah ya yang menggunakan internet itu ya, FTP ini juga. Kemudian FTP tetap menjadi jenis layanan yang kerap kali dimanfaatkan oleh pengguna internet. Oke. Nah, ini saya langsung bahas loncat. FTP menjadi sebuah elemen penting dalam internet sehingga akan sangat merugikan jika tidak menyediakan fasilitas yang mendukung FTP sebagai bagian dalam situs Anda ya. Jadi FTP ini untuk sekarang ini memang dipergunakan, dimanfaatkan ya pada saat hosting di internet ya, web ya. Jadi web itu tentu saja kalau untuk mengupload file-file ya, file-file pemrogramannya itu ya untuk bisa jadi aplikasi. Nah, itu perantaranya menggunakan FTP gitu ya. Jadi web-web, situs-situs itu harus juga ya juga menggunakan FTP. Walaupun sebenarnya ada sih cara yang tidak menggunakan FTP, tapi FTP ini sangat mudah ya, memudahkan untuk mengupload file ya untuk web ya. Kemudian juga FTP ini juga sarana ya bagaimana kita upload ya file dan bisa di-download gitu ya. Jadi bisa user ya, pengguna juga bisa mendownload ya file itu dari FTP. Tentu saja upload terlebih dahulu gitu ya. Oke, sebentar saya akan ini cas ya. Ini laptopnya baterainya agak low. Oke, ini saya besarkan dulu saja 130. Oke. Kemudian FTP ya, ini tadi coba pengertiannya. Jadi pengertiannya juga bisa dikatakan yaitu merupakan salah satu protokol internet yang berjalan di dalam level aplikasi yang merupakan standar untuk proses transfer file antar mesin komputer dalam sebuah framework ya. Nah, dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, FTP adalah File Transfer Protocol jaringan standar yang digunakan untuk mentransfer file dari satu host ke host lain melalui jaringan berbasis TCP seperti internet ya. Jadi FTP ini untuk mentransfer file ya dari komputer satu dengan komputer yang lainnya yang tentu saja menggunakan ya basis jaringan ya, yaitu TCP. Pengguna FTP dapat mengotentikasi sendiri ya. Jadi mengotentikasi ini seperti masuk gitu ya, mau masuk ke dalam sebuah sistem gitu ya. Nah, mengotentikasi sendiri menggunakan teks yang jelas untuk sign-in protokol, tetapi dapat terhubung secara anonim ya. Jadi bukan tidak tertera sebagai user juga itu ya, terdaftar di sistem, tapi bisa gitu menjadi anonim jika server dikonfigurasi untuk mengizinkan hal tersebut gitu. Oke, fungsi FTP adalah untuk men-sharing data ya, berbagi data. Kemudian untuk menyediakan indirect atau implicit remote komputer ya, bagaimana kita juga bisa bagaimana FTP ini ya digunakan untuk sarana mengendalikan ya atau memanage ya file-file yang ada. Kemudian untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user,
dan untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Kemudian FTP dapat mempermudah dalam mengunggah data. FTP dapat mentransfer data pada FTP online. Terdapat fasilitas untuk mengupload data ke server dalam jumlah banyak sekaligus, jadi tidak satu persatu ya. Jadi langsung ya. Ya tergantung dari strokesnya juga, stroke si servernya juga ya. Oke, pada FTP dapat menukar file. FTP merupakan versi paling GRES, juga dilengkapi dengan perangkat program audit dan pengakut. Kekurangan FTP ini adalah FTP merupakan cara yang tidak aman ya. Jadi yang amannya nanti FTPS gitu ya, karena di sini satu file, karena di file dikirimkan tanpa dienkripsi gitu ya. Kalau FTPS nanti dienkripsi sama dia. Kemudian 2, keamanan dan kemudahan penggunaan seringkali berbentrokan dan menjadi dilema para administrator sistem ya. Jadi adanya bentrok ya dengan pengguna yang lain. Dan yang ketiga adalah FTP desainnya masih lemah sehingga mengakibatkan tidak terinformasinya para administrator sistem mengenai risiko yang mereka hadapi ya. Jadi ada kelemahan-kelemahan di FTP. Nah, di cara kerja FTP ya, FTP ini port standar adalah 21 ya pada server ya. Yang tentu saja memang di server inilah ya harus ditanamkan layanan FTP ya. Jadi ketika kita di Debian ya yang belum ada layanan FTP-nya ya tidak bisa digunakan gitu. Jadi harus diinstal FTP-nya sehingga ya port yang ada di FTP itu sudah ada, bisa digunakan, bisa bekerja seperti itu. Nah, jadi syaratnya itu ya, jadi harus ada FTP-nya ya. Di situ ada portnya. Nah, pada sisi server, FTP server menunggu incoming connection di port 21 default ya, menunggu si klien gitu untuk merequest gitu. Jadi FTP, nah ini 3 FTP klien mencoba connect ke FTP server daemon dengan memasukkan user password. Biasanya FTP memang memiliki suatu autentikasi tersendiri. Jadi memang ada yang autentikasi ya, dan ada yang anonim yang tidak autentikasi. Nah, kemudian FTP server mencek si user dan passwordnya. Jika valid maka akan berlanjut ke step berikutnya. Jadi pada saat si user itu masuk ya, dia akan mengautentikasi si servernya ini mengautentifikasi ya si user, apakah user dan passwordnya ini valid atau tidak begitu. Setelah user tervalidasi maka FTP client dapat mendownload ya. Jadi ketika sudah masuk gitu ya, sudah masuk di FTP itu ya, setelah dia user dan passwordnya bisa tervalidasi ya, terautentikasi ya, maka dia bisa melakukan beberapa hal, yaitu bisa mendownload, bisa mengupload, bisa mendelete ya file yang terdapat di server ya. Jadi memang terkoneksi ya antara si klien yang dia masuk ya dengan si servernya itu ya. Nah, itu adalah cara kerja FTP gitu ya. Jadi ketika nanti ada tugas jelaskan cara kerja FTP, nah seperti ini gitu ya. Bisa bahasa yang kalian pahami gitu ya. Atau yang tadi yang sudah Pak Adi jelaskan gitu. Oke, jenis FTP server berupa sebuah komputer server yang kapasitas FTP dengan tujuan untuk menerima koneksi hubungan dari luar. Biasanya komputer dengan sebagai FTP server juga berfungsi sebagai web server.
Jadi ini ada jenisnya seperti anonymous FTP server atau dapat juga disebut public FTP server. Oke ya, jadi server komputer ini dapat diakses dan terbuka bagi semua pemakai internet tanpa login gitu ya, tanpa password. Oke, kemudian private FTP server. Server komputer ini hanya bisa diakses dan digunakan oleh user tertentu yang terdaftar secara resmi gitu ya. Jadi nanti di Debian-nya itu sudah di Debian-nya sudah ada gitu usernya gitu ya, didaftarkan gitu ya, baru dia bisa tuh masuk gitu ya, yang nanti kita akan gunakan gitu ya, kita akan praktekkan. Nah ini adalah sebenarnya kalau gambar ya tadi cara kerja ini seperti ini gitu ya. Jadi si server ini menunggu koneksi nih ya, jadi ada port 21 server FTP yang sudah ditanam ya, yang sudah ada. Nah kemudian klien FTP. Nah tentu saja interaksinya adalah ketika si klien FTP ini ya itu mengkoneksi kepada server. Nah baru inilah dia akan membuka nih ya, jadi buka, dia masuk ke port secara defaultnya adalah 21. Kemudian disinilah pada saat dia melakukan upload berkas ya, misalkan kalau upload berkas ya tentu saja si klien ini ya masuk ke sini ke server FTP gitu ya. Ini sebenarnya ada port-port ini kurang jelas ini ya, kurang jelas ini. Sebenarnya ada port selain 21 gitu ya. Nah kemudian ketika dia download ya tentu saja download itu filenya tertanam di server. Jadi filenya itu tertanam gitu, ada di server, yang tentu saja si server itu harus memiliki storage ya, penyimpanan, maaf ya bahasa Inggris padi ya, penyimpanan yang besar gitu ya. Kalau servernya hanya 250 GB wah ya, atau 1 terabyte wah ya, harus besar ya, untuk komputer rumah aja, laptop yang biasanya sudah 1 TB gitu, terabyte. Nah ini harus besar ya, karena memang contoh saja seperti kita gunakan file TP ini juga kan harus penyimpanannya besar gitu ya. Nah ini sebenarnya di sini ada penjelasannya ya, di penjelasannya di sini ada penjelasannya. Jadi ada suatu waktu dia itu nomor 20, sebentar ya, kita akan bahas. Nah di sini 1. Membuat sebuah koneksi antara klien dan server. 2. Untuk mengizinkan klien untuk mengirimkan sebuah perintah FTP kepada server dan juga menggunakan respon server ke perintah tersebut. Sekali koneksi kontrol telah dibuat, maka server akan mulai membuka. Oh, di sini server membuka port TCP nomor 20 untuk membentuk sebuah koneksi baru dengan klien untuk mentransfer data aktual yang sedang dipertukarkan saat pengumpulan dan pengunggahan. FTP hanya menggunakan metode autentikasi standar, yakni menggunakan username dan password yang dikirimkan dan tidak terenkripsi. Nah, ini bahayanya ya. Oke. Umumnya para pengguna terdaftar memiliki akses penuh terhadap beberapa direktori, sehingga mereka dapat membuat berkas, membuat direktori, dan bahkan menghapus berkas. Pengguna yang belum terdaftar dapat juga menggunakan metode anonymous login ya, bisa menggunakan anonymous login, yakni dengan menggunakan nama pengguna anonymous ya, dan password yang diisi dengan menggunakan alamat email. Oke, itu adalah FTP ya. Jadi bagaimana tadi kita membahas yaitu sejarah dari si FTP-nya itu, kemudian pengertian FTP, kemudian fungsi, kelebihan, kekurangan, cara kerja jenis FTP ya. Nah, itu secara global ya. Ini sebenarnya ini membahas cara kerjanya gitu ya. Jadi Pak Adi memang menginginkan kalian bagaimana memahami ya cara kerja FTP ini gitu ya. Oke, sebenarnya perbedaan antara FTP dan FTPS-nya itu di sertifikatnya itu saja, tapi secara bagaimana dia bekerja sama antara FTP dan FTPS. Hanya saja yang membedakan adalah si
FTP tidak menggunakan enkripsi, ya FTPS itu menggunakan enkripsi. Agar apa? Agar yang tadi Pak dibilang hacker dan hacker itu tidak mudah ya langsung melihat datanya ya, atau menyelinap gitu ya, atau langsung masuk begitu saja. Jadi agak sulit gitu ya, karena memang pada saat pengiriman misalkan begini ya, si servernya ini ya ke kliennya ini pada saat di lalu lintas ini data sudah dienkripsi. Jadi enkripsinya dari server ya, enkripsinya dari server si data ini gitu ya. Nah, ketika misalkan si klien memberikan request ya, meminta request, request itu meminta ya. Ketika request ya, kemudian si FTP ini ya, ketika dia SSL, dia langsung membuat encryptnya, sertifikatnya ya, encryptnya. Kemudian pada saat dia lalu lintas ya, nah ini datanya ini kayak ngacak-ngacak gitu, yang sulit untuk dibaca oleh si penyadap ya, atau hacker ini. Nah, kemudian di kliennya barulah si data ini dideskripsi ya, jadi dirubah gitu ya. Jadi nggak serta merta langsung masuk di sini itu masih berupa enkripsi, tidak gitu ya. Jadi ada mekanisme atau prosedur yang dia itu merubah agar si kliennya ini pun bisa membaca lagi gitu ya, yang data aslinya gitu ya. Tapi ketika hanya FTP saja sudah polos tuh data ya, itu data sangat polos ya. Jadi langsung dari server datanya itu ya asli itu, kemudian dikirimkan ke sini ya melalui lintas ini, ya sudah, ini bisa kebaca oleh penyadap gitu ya. Nah, ini berbahaya ya, apalagi kan biasanya penyadap itu kan memang mainnya di lalu lintasnya gitu ya, untuk mengambil data ya. Oke, dan kalau yang data polos itu yang belum di encrypt, kita menyebutnya adalah plain text ya, plain text. Tapi kalau data yang sudah dienkripsi ya, kita menyebutnya adalah ciphertext ya, ciphertext. Oke, tadi mana ya? Oh, kelewat. Wah, kemana tadi? Nah, ini instalasinya ya. Nanti instalasi adalah di job sheet ya. Oke. Nah, secure. Nah, sebenarnya tadi sudah Pak disinggung ya mengenai FTPS gitu ya. Langsung aja ke sininya ya. Jadi FTPS atau SVTP. Jadi ada yang nyebutnya FTPS atau SVTP gitu ya. Sama aja ya, podo mawon. Adalah penerapan FTP server dengan protokol secure shell. Proses autentikasi dan transfer data pada FTP server tanpa secure socket layer dan secure shell tidak aman karena username dan password, maupun data yang dikirim ditangkap dan dibaca dengan tool Wireshark ya. Jadi yang tadi Pak Adi bilang bahwa adalah di dalam lalu lintas ini bisa menangkap gitu ya, bisa menangkap data asli kalau dia menggunakan data yang tidak di-encrypt. Nah, itu sangat berbahaya ya. Nah, jadi ketika ada menggunakan SSL, nah ini lebih aman ya. Jadi dengan menggunakan secure socket layer ya, jadi SSL itu adalah secure socket layer ya, dan secure shell ya. Tapi kita nanti menggunakan SSL ya, secure socket layer ya. Ini yang sering banyak digunakan. Proses autentikasi dan transfer data pada FTP server dilakukan proses enkripsi terlebih dahulu sehingga pakai data tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, itu tadi yang sudah Pak Adi bahas ya, yang nanti kita akan menerapkannya di job sheet FTPS, di mana nanti kita akan menuliskan sertifikatnya gitu ya. Ini sebenarnya sama ya dengan HTTPS gitu ya, secara konsepnya gitu ya, yang menggunakan sertifikat. Dan nanti HTTPS pun kita menggunakan SSL gitu ya, walaupun nanti HTTP itu kita di semester 2 ya, tapi nggak tahu ya kekejar apa enggak gitu ya, karena memang setelah
maaf, di bulan Januari kalian itu PKL ya sekitar 2 bulanan lah ya, paling Maret lah sudah kita masuk ya. Mudah-mudahan kondisinya bisa membaik gitu ya, sudah membaik sehingga kita bisa melakukan pembelajaran di sekolah dan kita bisa melanjutkan gitu ya. Tapi Pak Adi memprediksi memang agak sempit waktu kita gitu ya, karena yang akan mempersiapkan ya yaitu semester genap ya. Nah itu mudah-mudahan bisa kejar lah ya si ATTP-nya itu ya. Jadi memang Pak Adi nanti setelah apa kalian PKL itu ke DNS ya, kemudian ke web server. Jadi silabusnya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan di semester 1 nih kita ngejar terus ya. Nih kita di bulan Oktober dan November saya bisa menyelesaikan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar apa saya ini ngejar gitu ya, tetapi tentu saja kalian bisa mudah dipahami gitu ya. Yang tentu saja juga kan implementasinya adalah praktek. Nah praktek inilah yang kendala ya. Kenapa? Karena ya tentu saja apa kita online ya, kemudian perangkat ya kalian ketika misalkan kelompok ya harus ke temennya gitu ya. Saya tidak tahu teknisnya ya, itu kalian lah yang membuat nyaman ya seperti apa yang saya harap ya kalian bisa memahami gitu ya. Kalau misalkan kalian punya komputer semua, laptop semua, wow Pak Adi lebih suka ya, setuju. Tapi kan tidak bisa seperti itu ya, harapan Pak Adi semuanya punya laptop kemudian bisa mengerjakan job sheet gitu ya. Kadangnya tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa Pak Adi sampaikan ya. Inilah materi teori FTP dan FTPS ya. Mohon maaf juga nih kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 4 yang mungkin Pak Adi agak telat ya. Ini karena sekitar jam 10 kurang lah ya, di hari Selasa ini tanggal 13 Oktober 2020 Pak Adi baru buat videonya gitu ya mengenai teori di FTP dan FTP server. Oke, tetap semangat untuk kelas 11 TKJ 3. Maaf, kelas 11 TKJ semuanya, kok 11 TKJ 3 ya. Semua 11 TKJ 3 ya. 11 TKJ, kok 11 TKJ 3. Kelas 11 TKJ ya. SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang ya, tetap semangat ya belajarnya ya. Di mata pelajaran ASJ ini semoga bisa dipahami ya, bisa diterapkan juga begitu. Oke, pada akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.